Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, dimanapun saat ini Anda sedang berada. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif RH dalam program audio yang saya share secara free di dunia maya. Sebuah lagu yang masih saya suka Anda dengar dari Michael Surok dengan judul Stuck in the Head, ya. Mengawali perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, ya. Masih dalam suasana Idul Fitri, ya. Saya mengucapkan selamat merayakan Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Ya, baik. Tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, teman-teman? Yang akan kita bahas adalah judulnya sabotase diri dan kecanduan penderitaan. Ya, saya ulangi, sabotase diri dan kecanduan penderitaan. Ya, ini nyambung dengan salah satu kata yang tadi dari lagu yang barusan Anda dengar, ada kata stuck di situ, ya. Nah, adakah di antara Anda yang pernah mengalami karir Anda stuck, ya, bisnis Anda stuck, pencapaian Anda stuck, atau pengejaran perjalanan Anda menuju target atau impian Anda stuck gitu. Jadi stuck itu ya kayak Anda naik kendaraan, lalu Anda ikut arus mudik atau arus balik, lalu Anda stuck, nggak bisa maju, nggak bisa mundur, nggak bisa kanan, nggak bisa kiri, ya. Stuck itu adalah kita berhenti di tempat, tidak kemana-mana. Nah, tentunya saya pikir semua orang pernah mengalami ini, dan bukan berarti saya terus tidak pernah mengalami stuck. Justru dengan saya sendiri pernah mengalami stuck, saya bisa belajar, oh, seperti itu keadaan stuck dan apa yang menjadi penyebab. Nah, sebenarnya menjadi penyebab itu banyak, ya. Tapi hari ini saya mengamati bahwa ketika seseorang mengalami stuck dalam hidupnya, maka kemungkinan, kecenderungannya disebabkan oleh dua hal yang menjadi judul rekaman kita pada kesempatan kali ini, yaitu kalau nggak sabotase diri, ya kecanduan penderitaan. Cuma dua. Bisa salah satu, bisa dua-duanya. Nah, yang gawat ini kalau dua-duanya. Oke, kita bahas satu-satu. Teman-teman, apa sih yang namanya sabotase diri? Ya, sabotase diri itu apa sih? Gini, sabotase itu ya apa ya? Sesuatu upaya untuk menggagalkan, itu sabotase. Ya, misalnya ada satu acara yang mau diselenggarakan, upacara atau gimana, kemudian saya misalnya melakukan tindakan-tindakan yang mengupayakan supaya acara itu batal. Misalnya beberapa peralatan saya rusak, ya, atau mungkin orang-orang yang menjadi inti acara saya culik misalnya, sehingga acara itu berantakan. Nah, yang saya lakukan adalah sabotase. Tapi dalam kasus yang saya contohkan tadi, sabotasenya adalah dilakukan oleh saya sebagai orang lain, kalau misalkan Anda melakukan acara. Nah, tapi yang paling repot adalah jika yang menjadi pelaku sabotase itu adalah diri Anda sendiri, diri kita sendiri. Anda mempunyai tujuan, mempunyai goal, mempunyai impian, apapun lah, ya namanya, dan Anda ternyata mensabotase perjalanan Anda sendiri, gitu. Ini real terjadi. Tapi banyak orang mungkin tidak menyadarinya. Nah, ciri dari sabotase sebenarnya sederhana, yaitu pertama adalah adanya ketidaknyamanan. Saya pernah contohkan di rekaman yang berjudul Target dan Vibrasi. Di sana misalnya Anda menetapkan satu tujuan tertentu, impian tertentu, target tertentu, tapi perasaan Anda tidak nyaman, ada ketidaknyamanan ketika Anda mengingat target itu. Sebenarnya itu sudah salah satu ciri adanya sabotase. Ya, jangan sepelekan tentang perasaan tidak nyaman itu, karena itu adalah
satu pesan dari bawah sadar Anda bahwa bawah sadar Anda belum support terhadap Anda. Jadi kalau misalnya Anda melakukan pun vibrasi Anda justru sebaliknya, sehingga upaya Anda begitu keras tapi hasilnya tidak optimal. Jadi itu sabotase. Jadi sabotase bukan berarti terus tidak tercapai ya, tapi butuh ekstra kerja keras ya, yang seharusnya mungkin tidak sekeras itu, tapi karena disabotase jadi keras sekali. Ya, ibaratnya seperti Anda mau memanjat tanpa beban, dan satu lagi ada beban. Tentunya akan lebih lambat yang ada bebannya, ya, lebih lambat yang ada bebannya, dan kerja kerasnya lebih luar biasa gitu ya, dengan jarak yang sama, dengan jarak panjatan yang sama. Nah, jadi contoh yang lain, misalnya Anda mau menikah nih, mau menikah ya, mau menikah, terus Anda merasa berat, itu sebagai sebuah beban, itu sebenarnya sudah sabotase. Nah, sabotase ini sabotase ini bisa kita kenali dengan begini. Kita misalnya lebih sering muncul kata tapi di dalam diri kita. Tapi ya, misalnya saya pengen sukses sih Pak, tapi saya kan bodoh. Nah, tapi saya pengen sih Pak bisa ngomong di depan umum Pak, tapi saya kan nggak bakat ya. Saya pengen sih Pak menikah, tapi kayaknya saya jelek. Kata-kata tapi ini menjadi salah satu indikasi terjadinya sabotase di dalam diri Anda, ya. Tapi sulit, ya. Tapi nggak bisa, apapun dah, ya. Yang kata setelah tapi ini adalah kata negatif yang membuat kalimat di sebelum tapi ini jadi batal. Nah, semakin banyak tapi, maka sabotasenya semakin banyak. Satu tujuan ketika Anda identifikasi kata tapinya sangat banyak, maka itu tanda perjalanan Anda akan berat sekali. Dan banyak di antara kita yang tidak mencapai tujuan ya stuck tadi karena karena tapinya terlalu banyak. Tapinya terlalu banyak. Nah, coba kita mulai identifikasi deh tapi kita itu apa aja. Ya, kalau jadi dengarkan aja, coba dengarkan diri kita sendiri, atau dengarkan orang lain kalau Anda membimbing orang lain. Ketika dia menceritakan impiannya, seberapa sering dia mengucapkan kata tapi, itu menandakan sejauh mana terjadi sabotase di dalam dirinya. Nah, itu ciri sabotase ya. Nah, kalau cirinya kecanduan penderitaan gimana? Nah, kalau dari pengamatan saya sebenarnya jika kasusnya hanya sabotase diri, masih mungkin untuk kita atasi loh. Nah, yang paling bahaya justru adalah yang saya sebut kecanduan penderitaan, atau lebih populer kalau bahasa dunia pemberdayaan diri disebut sebagai secondary gain, atau sebagai kecanduan penderitaan tadi, secondary gain. Jadi secondary gain itu misalnya begini, saya contohkan. Misalnya ini sebenarnya beberapa kisah nyata, tapi karena saya takut kisahnya tidak persis benar, jadi saya bilang contoh imajiner saja. Tapi ini sebenarnya dari kisah nyata. Jadi misalnya ada orang tua misalnya, kemudian dia sering sekali sakit secara fisik. Nah, diberobatkan ke dokter, sembuh, kumat lagi, dan yang menarik mungkin dokter melihat tidak ada bab secara fisik yang signifikan dari sakitnya orang itu. Nah, dari beberapa kasus ya, beberapa rekan yang pernah melakukan terapi kepada orang yang seperti ini, pada sesi-sesi awal terapi tidak nampak yang disebut kecanduan penderitaan ini. Nah, tapi ketika sudah beberapa kali sesi terapi dilakukan, pada pertemuan ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya, baru ketahuan. Jadi ternyata si orang ini setelah sakit, dia mendapatkan keuntungan, dia mendapatkan kenyamanan. Misalnya, kok setelah sakit anak saya yang biasanya nggak pernah perhatian, kok perhatian ya. Biasanya yang di luar kota nggak telepon, kok akhirnya lebih sering telepon. Tetangga yang tadinya cuek sama saya, sekarang sering main, sering berkunjung, sering membawakan oleh-oleh misalnya. Nah, ini adalah kecanduan penderitaan. Sehingga bawah sadar dia menyimpulkan bahwa kalau misalkan dia ingin diperhatikan orang, maka rumusnya adalah dia kudu sakit ya. Dia kudu sakit. Nah,
Kalau ini tidak diwaspadai, maka ini akan menjegal seseorang tanpa dia sadari. Nah, jadi secondary gain adalah satu satu penderitaan yang sesungguhnya dia sendiri inginkan. Nah, ini yang paling bahaya adalah ketika seseorang nggak menyadari ini, maka dia merasa seperti mengupayakan mau melakukan perubahan. Ya, di tingkatan fisik misalnya orang sakit tadi, dia berupaya berobat kemana-mana, tapi sebenarnya di batin dia yang terdalam, dia menginginkan hal ini. Dia menginginkan hal itu tetap dipertahankan. Nah, ini repot. Kasusnya sama loh, ada orang yang menikmati kemiskinannya. Mungkin dia punya persepsi kalau orang miskin itu dekat dengan Tuhan, ya, atau mungkin lebih sering dikasihani. Nah, kalau itu jadi sebuah kecanduan, maka akan sulit bagi dia untuk mengupayakan perubahan hidupnya. Nah, contoh yang lain lagi, misalnya ada seorang wanita yang di KDRT dipukuli suaminya terus ya. Nah, yang menarik adalah dia sering dipukuli suaminya, tapi ya tidak pernah sampai kemudian cerai ya. Walaupun kalau dilihat dari kacamata wanita normal, itu udah keterlaluan sebenarnya, sehingga buat apa lagi sih dipertahankan. Tapi dia masih tetap mempertahankan. Ternyata setelah ditelusuri, wanita itu menginginkan ke ADRT itu. Lah, kok bisa? Jadi misalnya setelah dipukulin jojot gitu ya, dipukulin oleh suaminya, lalu si wanita ini langsung mengemas-emas pakaiannya, terus mau pulang ke rumah orang tua, bawa troli, aku mau pulang gitu ya, pulang kepada orang tuanya. Nah, setiap seperti itu, suaminya meratap, merangkak, aku mencintaimu, jangan pergi, aku mencintaimu gitu ya. Lalu si wanita itu cium kakiku. Nah, ternyata si pria ini misalnya mencium kakinya, dan ketika itu terjadi, si wanita ini mengatakan yes. Dia merasakan kepuasan, dia mengalami orgasme batin ya. Dia merasakan kepuasan, yes, aku berkuasa. Nah, ini ingin dia ulangi lagi gitu loh. Otomatis kan berarti terjadi KDRT lagi supaya peristiwa itu berulang. Nah, ini terjadi di banyak hal. Ya, kalau kita tidak waspadai, maka kita stuck itu karena itu. Kenapa orang nggak maju-maju? Kita melihatnya mungkin orang itu menderita secara fisik. Bisa jadi di dalam hatinya dia menginginkan, I want it. Nah, saya amati teman-teman semua, yang membuat hidup saya stuck atau mungkin percepatan saya kurang dahsyat, ya. Justru yang paling bahaya banget itu justru yang secondary gain ini. Karena untuk mengidentifikasi secondary gain ini lebih sulit. Jadi dia berada di lapisan terdalam. Bahkan bisa jadi di permukaannya seperti sabotase diri tadi, tapi di kedalaman, di lapisan kulit bawang yang paling dalam, justru yang terjadi adalah secondary gain. Nah, terus gimana caranya? Caranya gimana? Cara untuk menerapi ini banyak. Saya tidak bagikan di sini. Saya pernah share juga bagaimana menerapinya dengan Ho'oponopono. Saya pernah share di Facebook bagaimana menggunakan Sedona Method atau apapun yang sudah Anda pelajari, banyaklah metode. Tetapi kunci paling awal ya untuk kita bisa keluar baik dari sabotase diri, baik dari secondary gain, dari kecanduan berita adalah kita sadar dulu, mengidentifikasi. Kenapa? Ketika kita sadari, maka persoalan yang ada di bawah sadar kita naik jadi sadar gitu loh. Sehingga sudah mengurangi persoalan. Sisanya nanti teknis bagaimana menerapinya. Nah, yang repot itu adalah orang tidak mau mengakui di dalam dirinya ada sabotase. Orang itu tidak mau mengakui bahwa dia kecanduan penderitaan. Nangkap maksud saya ya? Itu dia yang kuncinya. Sisanya teknis. Anda mau terapi pakai teknik apapun yang Anda pelajari, nggak masalah. Nah, yang paling repot adalah ketika seseorang tidak mau mengakui, enggak ada sabotase diri gitu loh. Saya enggak kecanduan penderitaan, ini susah. Nah, coba kita petakan yuk. Sekali lagi saja kita sama-sama memetakan apa saja yang menjadi sabotase diri kita, apa saja yang menjadi kecanduan penderitaan yang kita alami. Nah, mudah-mudahan
apa yang saya sampaikan kali ini bisa membantu teman-teman untuk bisa memperingan langkah untuk mencapai tujuan ya. Karena seringkali saya amati orang tidak bisa terbang tinggi bukan karena mereka tidak mampu terbang tinggi, tapi mereka membawa beban yang terlalu berat ya. Orang bukan tidak mampu berlari, tapi dia terlalu membawa banyak beban, tas ransel di dalam dirinya, sehingga dia lari dengan keadaan susah payah gitu. Jadi dan kita juga perlu dari tema ini perlu ngaca ya. Artinya seringkali ketika kita mengalami stuck, kita sering melemparkan kata-kata ini kepada Tuhan. Misalkan, wah ini ujian dari Tuhan, ini ujian darinya gitu ya. Nah, kita juga sebelum mengatakan ini ujian atau bukan, kita sama-sama ngaca. Siapa tahu sebenarnya kita sendiri penyebabnya. Dan kalaupun ujian, saya lebih sepakat bahwa ternyata selama ini kan Tuhan selalu menggunakan pihak ketiga ya. Misalnya kita dikasih rezeki melalui perantara orang lain, kita ditolong Tuhan juga melalui perantara makhluk lain, nggak harus orang ya. Bisa lumba-lumba kalau Anda sedang berada di laut gitu ya. Jadi selalu perantara. Nah, jangan-jangan begini sama dengan ujian. Ujian memang dari Tuhan, tapi perantara yang menyebabkan itu siapa? Bisa jadi adalah Anda sendiri, kita sendiri. Kalau misalkan ujian itu seperti ujian sekolah, maka ternyata sebenarnya yang membuat soalnya kita sendiri. Yang membuat soal ujiannya kita sendiri. Nah, jadi kuncinya adalah kita melihat diri kita sendiri. Nah, salah satu aspek yang perlu kita lihat dalam diri kita sendiri yang bisa jadi menjadi penyebab fenomena yang kita sebut ujian adalah sabotase diri dan kecanduan penderitaan. Nah, yang paling mengerikan kalau misalkan kecanduan penderitaan ini atau sabotase diri ini dibungkus menggunakan kebenaran yang dalam, kebenaran hakiki, misalnya agama. Yang paling repot ini karena agama adalah hal yang paling sensitif ya. Orang sebaik apapun ketika disentuh ranah agama, dia bisa jadi seorang yang sangat brutal. Nah, sama, jadi ketika orang sudah menggunakan agama sebagai bungkus, orang akan cenderung menerima. Nah, ini yang sulit akhirnya untuk mau dibuang, karena dia menganggap itu bagian dari kebenaran. Nah, misalnya yaitu sejak kecil dia meyakini bahwa orang kaya itu susah masuk surga ya. Lebih sulit lebih gampang unta masuk lubang jarum dibandingkan kalau orang kaya masuk surga. Nah, itu disertai dalil-dalil. Itu repot itu. Akan menjadi secondary gain yang sangat luar biasa. Akan menjadi sabotase diri yang sangat luar biasa karena dibungkus dengan dalil agama, karena dia menganggap itu benar. Jadi mau diotak-atik itu dia justru akan tersinggung dan mempertahankan itu dengan sekuat tenaga. Gitu. Baik, teman-teman, mudah-mudahan rekaman kali ini bisa membantu Anda, dan bagi Anda yang masih tertarik untuk mengeksplorasi lebih banyak seputar pemberdayaan diri, seputar vibrasi, Anda bisa mampir ke website saya www.ikhlaspasrah.com ya, nyambung www.ikhlaspasrah.com. Saya di situ share banyak artikel, juga rekaman suara yang lain ya. Jadi saya bagikan sudah sekitar mungkin 44 dengan ini mungkin ya kalau nggak salah. 44 rekaman suara termasuk yang ini Anda bisa download gratis, Anda bisa bagikan gratis ke sebanyak mungkin orang. Atau Anda bisa juga mampir ke timeline di FB saya, Facebook saya. Saya punya 2 akun, di Arif RH dan Arif Vibrasi ya, dua-duanya adalah akun saya, dan saya punya 1 page juga tapi saya tidak begitu aktif di page. Baik teman-teman semua, hanya ini yang bisa saya bagikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Anda. Sampai ketemu lagi di rekaman audio yang selanjutnya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.